berencana membentuk bullion bank atau bank yang mengelola transaksi jual beli logam mulia, salah satunya emas. Indonesia sendiri pun memiliki potensi emas baik dari segi sumber daya alam dan minat investasi. Berdasarkan data World Gold Council, salah satu tambang terbesar di dunia yakni tambang emas berada di Indonesia yakni tambang Grasberg yang ada di Papua. Sementara potensi minat investasi di tahun 2020 saja, Antam selaku penyedia stok investasi emas di Indonesia mencatat ada penjualan 21.000 lebih kilogram emas kepada masyarakat. Investasi emas menarik minat sejumlah kalangan, salah satunya Mercy Wijaya. Perempuan yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini mulai berinvestasi dengan 10 gram logam mulia emas sejak 2017 karena melihat nilai harga yang stabil. Orang tua udah bilang kalau investasi emas itu paling aman. Kalau ada uang pokoknya nabungnya di emas. Nah, karena itu saya selain nabung di bank, saya juga beli emas sebagai salah satu tabungan. Tapi yang bisa saya pegang secara fisik barangnya gitu. Jadi sebagai alternatif tabungan aja sih, nggak cuma di bank, tapi juga ada emas. Harus dilihat lagi sih nanti skemanya seperti apa. Banknya seperti apa, kebijakan dari pemerintah seperti apa, apakah menguntungkan. Kalau lebih menguntungkan untuk masuk ke bank emas tersebut ya pasti sangat tertarik. Selain Mercy, ada pula investor lain yang melirik emas sebagai instrumen investasi, yakni Gelombang Setiawan. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini sengaja berinvestasi emas karena potensi nilai keuntungan investasi yang tinggi dan stabil. Saat ini ia telah memiliki 10 kg emas sejak berinvestasi pada 2014. Kalau sampai sekarang jelas dari nilainya aja sudah sangat menguntungkan sekali. Tapi memang tujuan awal saya berinvestasi di emas adalah untuk investasi ya, untuk menyimpan, bukan untuk melakukan trading. Jadi memang sampai sekarang juga belum dijual. Karena kalau melihat dari harga dulu beli per gramnya masih sekitar antara 350-450 ribu, sekarang sudah harga terakhir sekitar 962 ribu per gram. Menurut saya sangat baik pemerintah sebagai alternatif investasi bagi masyarakat, dan ini juga edukasi bagi masyarakat bahwa menyimpan uang itu tidak hanya di bank, tidak hanya dalam bentuk tabungan, deposito atau giro, tapi bisa dengan simpanan yang lain yaitu emas. Investor pun merespon positif rencana pemerintah membentuk bullion bank atau bank yang mengelola transaksi jual beli logam mulia, salah satunya emas di tanah air. Menurut peneliti ekonomi Indef, Bima Yudhistira, rencana pemerintah membentuk bullion bank atau bank emas dalam tanda kutip merupakan langkah yang baik dan strategis karena potensi sumber daya alam logam mulia ini dan geliat investasi emas masyarakat Indonesia tergolong tinggi. Namun demikian, Bima menyarankan pemerintah perlu mempersiapkan sejumlah hal agar bank emas nantinya tidak didominasi produk logam mulia dari luar. Bahwa emas yang diproduksi di Indonesia, termasuk yang diproduksi oleh Freeport, itu masih berbentuk emas yang kasar ya, atau bukan logam mulia akhir, dan juga sangat sedikit yang memproduksi dalam bentuk perhiasan. Sehingga sebenarnya kalau ada bank emas, tetapi kita tidak memiliki kesiapan untuk mendorong lebih banyak lagi pengolahan logam mulia dan perhiasan di Indonesia, yang terjadi justru nanti angka impor dari emas batangan dan perhiasannya makin tinggi. Karena ini setahun 2020, sepanjang 2020, impor logam mulia dan perhiasan itu nilainya sekitar 2 miliar dolar, menduduki nomor 7 komoditas impor non-migas yang paling tinggi di Indonesia. Bima pun menyarankan pemerintah perlu memperhatikan industri pengolahan pra dan pasca produksi emas agar keberadaan emas produksi domestik bisa menjadi raja di negeri sendiri. Bullion Bank bukan bank jenis baru di dunia. Tercatat oleh IMF atau Lembaga Pendanaan Internasional, sejumlah negara telah memiliki bullion bank, antara lain Amerika Serikat, India, Singapura, dan Kanada. Inessa Yuniza, Indra Setiawan, Jakarta.